Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada minggu yang lalu ijtima Lajnah Imailah Jerman dan ijtima Khudamul Ahmadiyah Jerman diadakan dan senantiasa itu menjadi faktor untuk memperlihatkan karunia ilahi. Surat-surat yang datang dari Khuddam dan para wanita Ahmadi, dari itu dapat diketahui bahwa apapun perkataan yang saya katakan kepada mereka, perkataan-perkataan itu di dalam diri mereka, jadi fitrat yang baik dari mereka itu dibangkitkan, dan itulah merupakan keistimewaan daripada ciri khas orang Ahmadi. Dan demikianlah hendaknya bahwa kapanpun perintah Tuhan dan perintah Tuhan dinasihatkan kepada mereka atau diingatkan kepada mereka, maka mereka memperhatikannya. Dan dalam jumlah yang banyak warga jemaat atas ingatan itu dengan memperlihatkan diri sebagai orang yang beriman, apa yang mereka berada dalam definisi yang difirmankan Tuhan, wa iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, yakni dan orang-orang yang apabila ayat-ayat Allah diingatkan kepada mereka, maka mereka tidak bersifat seperti orang yang tuli dan bisu, dan mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak mendengar atau apa yang dikatakan kepada kami dan apa yang tengah terjadi. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Dan lingkungan apa itu, bahkan kalau mereka itu lemah, maka mereka memperlihatkan merasa malu. Dan kalau mereka sebelumnya berusaha dalam kebaikan, ingin maju dalam kebaikan, maka dengan mendengar nasihat itu mereka berusaha untuk mengamalkan hal itu lebih dari sebelumnya. Di dalam ijtima ini kurang lebih jumlahnya hampir setengah. Kalau jumlah
yang hadir itu kebanyakan di dalam diri mereka itu menciptakan perubahan suci dalam diri mereka, maka revolusi yang Hazrat Masih Maud alaihissalam ingin membuat revolusi di dunia, dan apa yang diingin ciptakan revolusi di dalam jemaat, di dalam ini orang-orang ini akan menjadi orang yang menjadi penolong, mempunyai peran untuk menolong. Saya mengatakan bahwa kebanyakan di tengah-tengah mereka yang tidak begitu berkesan, dan mereka yang mengadakan mengintrospeksi diri mereka, maka mereka itu yang mendapat surat. Hendaknya ingat bahwa kalau kalian tidak mengulang-ulang itu, dan jika badan-badan apa yang saya sampaikan itu tidak mereka ulang-ulang, maka tidak lama kemudian sudah itu hal-hal ini, semangat ini atau rasa malu yang dinampakkan itu akan menjadi dingin. Jadi para badan-badan hendaknya ingat bahwa kalau pada ijtima ini orangnya ikut serta di dalamnya, dan orang yang mendengar lewat MTA kalau ada kesan, maka kini saatnya sedang panas-panasnya besi itu, maka berusahalah untuk menempanya dengan itu, sebagaimana tempaan yang dia telah mengirim Rasulullah SAW, pencinta sejati Rasulullah SAW, dia telah kirimkan. Di dalam MTA saya telah bicarakan bahwa dari sana pun mereka menyatakan perasaan mereka. Bahkan sebagian anak-anak, ibu bapak dari anak-anaknya itu, bahwa para atfal telah mendengarkan ceramah huzur, maka di muka pak anak-anak yang berumur 11 tahun itu merasa malu. Bahkan ibu anak-anak itu memberitahukan kepada saya bahwa anak-anak saya ketika mendengar ceramah huzur, maka mereka itu merasa menaruh sesuatu di muka mereka dan merasa malu, dan seakan-akan dia mengatakan bahwa apa yang di TV seakan-akan sayalah yang kepada sayalah itu diucapkan, dan dia menyembunyikan mukanya, jangan-jangan karena merasa malu. Jadi inilah ruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini telah diciptakan dalam diri anak-anak orang Ahmadi, bahwa nasihat itu mereka tidak dengar dengan seperti orang buta, bahkan dia dengan malu berusaha merubah diri mereka, memperbaiki diri mereka, bahkan sebagian menutup mobile mereka, HP mereka, dan ada sebagian anak-anak yang mereka senantiasa berpikir bahwa kalau sudah cuti, maka kami akan memain game atau melihat hal-hal yang permainan lain yang ada di dalam mobile. Ini ketika mereka mendengar kata-kata saya bahwa ini semuanya adalah sia-sia, kini kita tidak akan menggunakan itu dan kita tidak akan bermain game itu. Jadi permainan-permainan ini adalah tidak menjadikan kita sehat dan tidak pula menjadi olahraga otak kita. Bahkan ini semacam kegilaan atau kayak seperti kegilaan yang seperti crazy dikatakan dalam bahasa Inggris. Tapi ini sampai di sini kita tidak gembira. Bahkan dari orang-orang yang sudah sadar, mereka pun sendiri hendaknya mulai mengintrospeksi diri mereka dan secara permanen hendaknya mengintrospeksi hal-hal ini, dan ini terus harus mereka perhatikan. Dan begitu juga ibu bapak hendaknya secara permanen kepada anak-anak mereka harus ingatkan bahwa kapanpun juga
adat-adat baik, bahwa kalau itu kalian telah ciptakan di dalam diri kalian, maka itu hendaknya jadikanlah sebagai bagian daripada milik kalian. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Jadi hendaknya senantiasa ingat bahwa untuk kita kebahagiaan sementara bukanlah kebahagiaan. Bahkan selama kegembiraan kita, kebaikan-kebaikan kita dan perubahan suci dalam diri kita dan di dalam kita itu kita tidak jadikan sebagai permanen, maka kita tidak akan bisa duduk dengan tenang. Selama kondisi kita secara permanen kita tidak introspeksi, maka kita tidak akan bisa menjadi bagian dari revolusi yang besar. Jadi sebagaimana saya katakan dalam ijtima, bahwa untuk mendapatkan standar yang bagus, hendaknya lebih dari sebelumnya kita harus memperhatikan, dan kita harus mempunyai tanggung jawab lebih dari sebelumnya. Dan setiap anggota jemaat dan para badan-badan juga dan badan-badan jemaat hendaknya kini saya terpengaruh dengan para wanita Ahmadi, bahwa mereka dengan penuh perhatian mendengar ceramah saya, yakni para lajnah mendengar ceramah saya dengan baik. Akibat daripada kondisi para wanita, saya mempersingkat ceramah saya. Ketika saya melihat bahwa pada saat itu jam sudah sekian, tapi anak-anak yang kecil, ini para remaja dan wanita-wanita yang sudah tua, sepenuhnya dengan penuh perhatian mereka mendengar kata-kata saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan-perkataan saya ini bisa memperbaiki mereka, dan dari pengaruhnya itu secara permanen, dan badan jemaat hendaknya jangan hanya senang bahwa ijtima kita itu bagus dan kita itu dipuji, bahkan secara permanen dan terus menerus untuk amal yang terus menerus. Hal-hal ini hendaknya membuatnya dalam agendanya. Para pengurus hendaknya introspeksi, memeriksa diri mereka, dan maka baru kita menjadi penolong Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan baru kita pada zaman bisa terhitung dalam zaman ini yang berkenaan dengan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terdapat dalam riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat saya adalah umat yang penuh berkat. Kita tidak mengetahui bahwa apakah awalnya baik atau akhirnya. yakni kedua zaman itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Zaman akhir itu apa yang berkenaan dengan itu? Rasulullah SAW bersabda, yang bersama dengan zaman sebelumnya Rasulullah SAW telah ikat atau sambung. Zaman ini yang merupakan zaman akhir, ini merupakan zaman akhirin yang disebutkan dalam Al-Quran, yang di dalamnya Rasulullah SAW jadi pencinta sejati Rasulullah SAW dan Islam dibangkitkan, dia telah menyambung yang akhirin dengan yang awalin. Dia akan mengembalikan iman dari bintang Suraya. Kerajaan Rasulullah SAW akan dia hidupkan kembali. Jadi bukanlah maksudnya bahwa na'udzubillah dari segi kedudukan yang akan datang itu sama dengan Rasulullah SAW, dan sehingga susah diketahui bahwa ini yang baik atau itu yang baik. Ini tidak bisa. Jadi satu majikan dan yang satu adalah khadim. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebagaimana di dalam
हिदायत की रोशनी दुनिया में Di zaman Rasulullah SAW petunjuk itu disebarkan. Sesudah itu di dalam hadis Muslim disebutkan, dan itu disebutkan bahwa Hazrat Imran menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa jadi orang yang terbaik adalah zaman saya, yakni kemudian yang sesudahnya. Jadi sahabat ini mengatakan apakah sekali atau 3 kali. Sudah itu beliau mengatakan bahwa sudah itu akan datang orang-orang yang memberi kesaksian tanpa dipanggil. Mereka berkhianat, mereka meninggalkan kejujuran, dan mereka ketika bernazar tidak menyempurnakan, dan akibat daripada kesenangan mereka itu akan gemuk. Jadi sesudah orang-orang seperti itu, sesudahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim bahwa Rasulullah dan dari sabda Rasulullah SAW ini dapat diketahui pula bahwa kemudian di satu zaman akan datang ketika umat Islam itu akan ada kegelapan yang menerpa mereka, zaman di mana wujud yang dibangkitkan di masa akhir itu. Jadi Masih Mahdi, Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya di tempat-tempat di mana-mana akan mendirikan menara cahaya. Di mana-mana dan dengan berbagai macam cara untuk menyebarkan jalan petunjuk. Hazrat Masih Maud alaihissalam menerangkan seperti itu bahwa agama yang Rasulullah SAW di zaman Rasulullah menjadi sempurna, dan nikmat petunjuk yang Rasulullah SAW itu telah sampai kepada kesempurnaannya. Itu pada zaman itu ketika dalil-dalil dan sarana-sarana telah mendekatkan dunia, sebagaimana disebutkan dalam bahasa Inggris adalah kota internasional. Akibat daripada komunikasi, seluruh dunia itu menjadi sebuah kota. Pada zaman ini Rasulullah petunjuk yang turun kepada Rasulullah SAW untuk telah disempurnakan, yakni zaman Rasulullah SAW adalah merupakan zaman penyempurnaan petunjuk, dan zaman Masih Maud adalah merupakan zaman penyempurnaan pengembangan petunjuk. Jadi kendati pada zaman itu atau zaman Rasulullah SAW atau zaman akhir, kedua zaman ini oleh karena itu menjadi diberkati, karena hubungan kedua zaman itu adalah berkaitan dengan zat Rasulullah SAW. Jadi ketika apabila kita bernisbahkan kepada Rasulullah SAW, maka untuk menyempurnakan pengembangan petunjuk di sana dalamnya terdapat tanggung jawab yang besar, dan itu baru akan dalam corak apabila kita menyediakan sarana petunjuk kita, dan dengan memperbaharui janji kita melihat contoh ketika sesudah penyempurnaan petunjuk Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW. Jadi sahabat Rasulullah dan orang-orang pada zaman awal, mereka menjadikan diri mereka itu contoh dari petunjuk itu. Dengan perbuatan mereka dan perkataan mereka, mereka menzahirkan itu, dan dengan melihat contohnya, dengan melihat amal mereka, dan dengan melihat hubungannya dengan Tuhan, dan dengan melihat akhlaknya yang luhur, itu satu zaman itu menjadi tertarik kepada mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalam di suatu tempat beliau bersabda bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Islam bahwa itu tersebar dengan pedang, beritahukanlah bahwa di Cina itu tentara apa yang telah sampai ke sana. Dan dengan memberikan misal, beliau bersabda bahwa orang Islam mana yang datang ke sana membawa pedang untuk berperang, yakni ke Cina. Beliau bersabda bahwa para pedagang dan para mubalik
dan orang-orang yang jadi para sahabat atau yang dekat dengan mereka, mereka itu yang datang ke sana. ताबईन जो थे Jadi para tabi'in, मुसलमानों ने ही jadi dari kalangan umat Islam lah yang menyebarkan Islam itu di sana. Dan पहुंचाया था। sedemikian rupa dia sampaikan bahwa para pedagang itu जब वहाँ गए हैं तो अपने नमूने दिखाए, ketika mereka pergi ke sana, mereka memperlihatkan contoh mereka dan mereka menzahirkan ajaran yang benar, dan sehingga di sana हम देखते हैं ajaran Islam itu tersebar. Kini di Cina puluhan juta orang Islam ada di situ. Jadi setiap kalangan orang-orang hendaknya perlu melihat kondisi mereka dengan penuh keteguhan, melihat कि किस तरह हमने bahwa bagaimana kita menyampaikan amanat Islam ke sana. चीन की मिसाल ली है। Misalnya, jadi contoh Cina seperti tahu kan, kini Cina तबलीग करके secara tidak langsung itu kini susah untuk menyampaikan ajaran Islam ke sana, karena ini merupakan zaman penyempurnaan pengembangan Islam, dan Allah mengeluarkan berbagai macam cara untuk menyebarkan itu, dan ini merupakan kesamaan yang aneh bahwa di mana jemaat Jerman और हकीकी इस्लाम का amanat Islam mendapat kesempatan untuk menyebarkan agama Islam di Jerman, bersama itu juga dia menyediakan sarana di sana dengan perantaraan pameran, dan dari sejak 2 tahun dari Jerman itu sampai ke Cina dengan स्टॉल लगाकर चीनी जुबान में dengan membuka pameran itu disampaikan dalam bahasa Cina. Jadi jemaat Jerman mendapat kesempatan itu, dan banyak lagi jalan-jalan dibukakan. Misalnya, ना होता तो ये काम नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका भी tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sebelumnya. अल्लाह ताला के फजल से चीनी डेस्क है, Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah mempunyai departemen Cina, bahasa Cina, yang dipimpin oleh Usman Chow, dan Al-Quran juga, dan juga disebarkan di dalam bahasa Cina, terbitkan dalam bahasa Cina. Sebagaimana saya katakan bahwa jemaat Jerman dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh topik untuk menyampaikan ke sana. Begitu juga di negara-negara yang jauh, di negara-negara itu di dalam bahasa mereka Al-Quran itu, dan begitu juga kitab-kitab baru disampaikan kepada mereka. ये इस ज़माने के मुबारक होने की Inilah merupakan tanda daripada zaman sekarang yang penuh mubarak, dan sebagai bahwa bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke seluruh dunia, dan selamatlah yang dalam penyempurnaan pengembangan petunjuk mereka mendapat mengambil bagian, dan mereka आपके दौर की zaman beliau, mereka berusaha memperbaharui zaman beliau. Jadi hal ini setiap orang Ahmadi hendaknya berusaha memahami itu. Tidak secara sementara menzahirkan itu langsung itu cukup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia Allah, kesempatan yang dia berikan itu dengan menganggap sebagai karunia yang khusus, hendaknya mengambil faedah dari itu sepenuhnya, dan untuk itu sekemampuan sedapat mungkin mengambil bagian memanfaatkan itu. Dan sebagaimana saya katakan, jemaat begitu juga negara-negara tetangga, mereka pun juga mendapat kesempatan untuk menyebarkan Islam di sana. Jadi hendaknya berusaha menarik karunia Allah. Kalau tadinya adalah 2, 3, 2, 4, kini beberapa ratus tahun, sebagaimana sesudah ijtima kalian menzahirkan gejolak perasaan kalian dalam jumlah yang beberapa ribu, dengan contoh-contoh baik dan dengan amal baik kalian, dan dengan memperbaharui janji kalian, mereka menjadi bagian dalam revolusi itu dan ikut serta dalam
orang-orang yang Rasulullah SAW telah memberikan kabar suka bahwa pada zaman akhir juga diberkati. Jadi लोग इस आखिरी ज़माने के मुबारक हैं। orang inilah yang berberkat di zaman ini, yang melakukan apa yang dimaksudkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Rasulullah SAW जो आपकी उम्मत के बारे में yang berkenaan dengan umat beliau memberikan kabar suka. खुशखबरियां अता फरमाई। Jadi beliau telah memberikan kabar suka. Dalam kabar-kabar suka itu terdapat kabar suka tentang khilafat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala आपकी उम्मत के बारे में yang berkenaan dengan umat beliau जो इस खिलाफत खुशखबरी अता telah memberikan kabar suka tentang kedatangan khilafat. Di dalam itu, इस खुशखबरी में di dalam kabar suka itu जियत का इन्हिसार itu bergantung kepada pusat, kepada sentral, yakni kabar suka mengenai pusat itu merupakan hal yang merupakan poros dari kemajuan umat adalah khilafat. का मदार Yang merupakan poros daripada kemajuan umat yang sesudah itu beliau nyatakan adalah khilafat rasyidah. Yang sesudah itu बादशाह akan ada raja-raja dan raja-raja zalim, akan datang zamannya itu yang beliau sabdakan, yang dimana umat akan menjadi sempit hati mereka, dan kemudian datang zaman yang kesempitan. Kemudian sudah itu akan datang lagi satu masa, di masa gejolak firman Tuhan, dan akan turun kasih sayang Tuhan, को अल्लाह ताला खत्म फरमाएगा। dan kemudian खिलाफत khilafat ला मिनहाज ala minhajin nubuat akan tegak kembali, yang akan kekal abadi. उम्मत मुस्लिमा को Umat Islam, Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah dia jadikan sebagai umat yang terbaik, itu akan diperbaharui. Kini berbagai ulama dan dari badan-badan mereka mengungkit permasalahan bahwa di dalam umat ini hendaknya ada khilafat. Ini semua karena mereka semua mengetahui bahwa untuk kekalnya umat adalah tanpa khilafat tidak akan mungkin. लेकिन साथ ही Tapi bersama itu pula di mata mereka tertutup penutup अल्लाह ताला के फरिश्तादे को utusan mereka tidak siap menerima utusan Allah yang untuk itu ditegakkan khilafat alamin hajin nubuah. Jadi Al-Quran dan hadis itu mendukung hal itu, bahwa की बका untuk kekalnya umat में से जुल्मों का खात्मा dan habisnya kezaliman di dalam umat dan masa kegelapan itu menghendaki nizam atau yang Allah Subhanahu wa taala telah kirim melalui Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kini setiap orang Islam di negara kondisinya ke dalam itu पुकार कर ऐलान कर रही mengumumkan hal itu, bahwa ingatlah dan renungkanlah bahwa apa yang tengah terjadi bersama kalian, और अल्लाह और उसका dan Allah dan Rasulnya, जिस बात की hal yang dia seru kalian kepada itu, datanglah ke situ. Inilah kondisi yang menjadi penyelesaian semua permasalahan, dan semua kegelisahan kalian akan hilang lenyap dengan itu. मुल्कों की दौलत पर Kekayaan negara kalian, jadi ke bangsa-bangsa yang kuat itu perhatian terus tertuju. Ini tidak hanya sekedar itu saja, bahkan oleh karena itu berimanlah kepada yang Masih Mahdi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah amanat जर्मनी के लिए भी untuk jemaat Jerman juga, dan untuk jemaat Eropa, untuk jemaat Asia. इनको मुसलमान मुल्कों को खास तौर पर Khususnya orang-orang Islam, hendaknya amanat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kepada kalian, datanglah ke situ मसीह उमैदी dan ketahuilah Masih dan Mahdi itu के रहम ने kasih sayang Tuhan yang bergejolak, और
dan atas dasar kegejolak itu yang dia telah bangkitkan para kekasihnya, jadilah kalian sebagai penolongnya. Disitulah kekekalan kalian. Jadi orang-orang Ahmadi yang kendati dengan kebanyakan orang Ahmadi menjadi teraniaya dalam menyampaikan amanat Masih Maud, namun mereka akan terus menyebarkan ini. Pada dasarnya amanat ini adalah merupakan amanat Rasulullah SAW, supaya kebanyakan umat ikut serta dalam orang-orang itu yang merupakan zaman akhirin, dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang diberkati. Jadi manakala setiap orang Ahmadi ini merupakan kewajiban mereka bahwa amanat itu mereka sebarkan, dan sebagaimana saya katakan bahwa kita hendaknya mengintrospeksi diri kita. Kita yang mengatakan diri kita orang Ahmadi, berapa banyak yang dalam 24 jam mereka dalam 1 jam इस बात पर गहरा गौर करने की कोशिश करते हैं कि हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब होकर, अगर हम अपने आप को मंसूब समझते हैं, kalau kita mengambil kita punya nisbah dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka dalam क्या जिम्मेदारियां dan kita punya ikatan, apa tanggung jawab kita itu, apakah kita pernah merenungkan के मयार क्या होने चाहिए, apa standar daripada kata-kata kita hendaknya, अखलाक के मयार bagaimana standar akhlak kita. Kita mendakwakan bahwa, dan kita dengan bangga memberitahukan bahwa di dalam diri kita terdapat khilafat di bawah kenabian. Maka untuk menolong itu, apa peran yang tengah kita perankan? ये सोचने का Jadi ini perlu mendapat renungan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bergejolak, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam bagaimana sebagai manusia yang agung dan merupakan pencinta itu datang untuk memperbaiki diri kita. Jadi Allah telah memberi taufik kepada kita untuk beat di tangannya. Jadi apakah इंसान कैद कर लेना ही काफी है। hanya cukup berbeat di tangan wujud yang ajum itu, sedangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pada zaman akhir juga adalah seperti zaman akhir juga baik. Maka maksudnya adalah bahwa मोहम्मदी के मानने वाले orang yang beriman kepada Masih Muhammadi adalah mereka menjadi faktor untuk menciptakan revolusi agung yang untuk mana Hazrat Masih Maud alaihissalam datang. Dalam zaman perubahan itu, लाने के लिए untuk membawa perubahan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah dibangkitkan. वो जन्नत दुनिया में पैदा करने Dia datang, dia menjadi faktor untuk menciptakan surga di dunia ini, yang menjadi faktor untuk menjadikan surga di akhirat. Jadi ini merupakan pekerjaan orang Ahmadi, bahwa untuk menciptakan revolusi hendaknya kalian berperan. Jadi untuk harus membunyi, को जन्नत बना jadi dalam menciptakan dunia sebagai surga hendaknya kalian punya peran. Dan untuk itu kita harus kembali kepada Al-Quran, dan kita harus merenungkan perintah-perintahnya. Dan ketika kita menyesuaikan hidup kita sesuai itu dan sebagaimana revolusi itu, dan dengan itu lahir perubahan-perubahan yang sehingga dunia menjadi surga, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan datang kepada kita. Kita kini lemah, kendati kita di hadapan dunia tidak ada khasiatnya. Di setiap tempat kita menjadi sasaran penganiayaan. Dan ketika dengan kita mengetahui akan beat itu, dan dengan semangat baru kita bangkit, maka kalau orang itu tidak memperoleh taufik, maka anak-anak mereka satu hari mereka akan ikut serta dalam tentara Masih Maud, dan itu menjadi kebanggaan mereka. Jadi amal dan perbuatan kalian, setiap orang Ahmadi hendaknya senantiasa berusaha di negara-negara barat ini, dalam berwarna-warni dunia itu, jangan kalian tenggelam. Kalau kalian समझते हैं menganggap कि इज्तिमा bahwa ijtima dan jalsah-jalsah
menciptakan perubahan dalam diri kalian, maka kesan ini jangan kalian jadikan sementara, bahkan jadikan itu permanen. Dan dengan karunia Allah di dalam jemaat ini banyak orang yang dapat memahami. Mereka mengorbankan jiwa, ragam perasaan mereka, dan mereka melakukan itu dengan penuh pengertian. Mereka ada di kalangan orang para pemuda juga, di kalangan wanita juga, anak-anak juga. Ini para pemuda Waqfino itu mereka memberitahukan bahwa mereka tidak tahu apa Waqfino itu. Mereka telah menjadi pemuda, mereka menganggap bahwa kini kita masuk di jamiah, bahkan mereka memulai pekerjaannya. Markas itu tidak mengetahui di mana itu anak-anak Waqfino. Mereka menganggap bahwa nama Waqfino itu telah didapatkan, itu cukup. Bahkan kini para mahasiswa universitas, kalau ditanya kepada mereka mengetahui bahwa ajaran ini, kita akan berjawab dengan menanya kepada pusat. Hendaknya kita akan zahir sepenuhnya. Jadi ruh ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan tinggal di lingkungan ini, kita dari pekerjaan buruk kita berusaha memperbaiki diri kita. Dan orang-orang ini berusaha mensucikan diri mereka. Kalau itu berkaitan dengan pengorbanan harta, kemarin seorang perempuan dia memberikan tumpukan perhiasan kepada saya, dan dia telah mengatakan bahwa saya telah berjanji memberikan kepada jemaat. Kini ini itu haram untuk saya. Kendati dengan perkataannya dia mengatakan bahwa janji yang telah janji dengan Tuhan, janganlah saya dicegah untuk memenuhinya. Jadi inilah revolusi. Memang ini revolusi yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ciptakan di dalam pribadi-pribadi jemaatnya. Orang-orangnya dalam ibadahnya pun mereka khusyuk, dan amal-amal syariat pun mereka lakukan, baik itu dalam urusan bisnis atau dalam urusan rumah tangga, supaya rumah tangga pun juga dan masyarakat juga menjadi faktor untuk menjadi surga. Di zaman ini di mana keduniawian dan rasa ego itu sangat dominan, dan kita berdoa kepada Allah dengan teguh, dan ini sesungguhnya menjadi faktor keredaan Tuhan. Bagaimana saya katakan, memang orang-orang seperti itu, tetapi orang yang seperti itu hendaknya harus banyak jumlahnya, supaya lingkungan kita dan masyarakat kita itu menjadi pewaris daripada surga Allah, dan di dunia ini juga, dan di dunia yang akan datang juga. Dan di zaman Masih Maud alaihissalatu wassalam seperti itulah dia bersabda bahwa berfirman bahwa pada zaman itu surga itu didekatkan, sebagaimana dikatakan wa izal jannatu uzlibat. Dan ketika surga itu didekatkan, maka mujurlah orang yang beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mereka mengambil faedah dari surga yang dekat itu. Dan perlu dikhawatirkan bagi orang-orang itu yang mereka tidak mengambil manfaat sepenuhnya dari anugerah ilahi itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa kamu tidak mendapat keredaan Allah dengan hanya melakukan satu kebaikan, bahkan perlu perhatian untuk melakukan semua kebaikan supaya kasih sayang Allah, pandangan kasih sayang itu tertuju kepada kamu. Oleh karena itu, untuk mencari keredaan Allah dan kasih sayang Allah, semua amal kita perlu kita perhatikan supaya kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu dekatkan kepada kita, itu kita dapat pegang. Kita pada zaman ini telah beriman kepada imam zaman yang telah mengajarkan kepada kita berjalan pada ketakwaan dan dalam menunaikan hak.
हमारी रहनुमाई करते Dia dalam membimbing kita, dia bersabda bahwa kalian वली और पीर बनो jadilah wali dan sufi, jangan menjadi menyembah wali dan menyembah sufi. Dewasa ini para wali mereka itu menjadi bahan cemoohan. ख्वाहिश रखते हैं हमारे Kalian menginginkan dari kita bahwa jadilah wali dan sufi. Kalian sendiri, setiap orang itu menjadi wali pada zatnya, tapi tidak seperti orang-orang pada zaman ini yang menjadikan Islam sebagai bahan cemoohan dan dengan membawa orang ke jalan yang tidak benar, mereka malah justru membawa orang kepada neraka. Hazrat Khalifatul Masih Tsani menerangkan bahwa Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa ada seorang adiknya itu menjadi murid dari seorang wali sufi. Katanya, kamu pun takutlah kepada Tuhan dan perbaikilah dunia akhirat kalian kamu dan masuklah Ahmadiyah. Maka dia mengatakan, saya tidak perlu menjadi orang Ahmadi, saya telah beat di tangan seorang wali, dia itu sudah sampai ke Tuhan. Dia mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak perlu melakukan kebaikan-kebaikan, kamu jadilah murid saya yang sejati, apa yang kamu lakukan, lakukanlah, kamu tidak perlu melakukan kebaikan-kebaikan. Semua dosa kamu itu kami pikul sendiri. Seolah-olah pandangan kafara itu tidak hanya Kristen, bahkan di kalangan orang-orang Islam pun juga seperti itu. Apakah orang itu bisa disebut sebagai umat yang terbaik? Bisa disebut. Walhasil Khalifatul Masih Awal bersabda bahwa saya katakan kepada saudara saya, pergilah kepada wali kamu itu dan tanyakan kepada dia kalau pada hari kiamat kalau ditanya amal-amal itu dan akibat dosa kamu akan dihukum, maka apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu memikul dosa umat engkau? Bahwa dia mengatakan bahwa saya pasti akan tanya. Ketika dia datang untuk berjumpa, maka dia mengatakan bahwa apakah dia tanya kepada Pir Sahib wali itu, dan apa yang saya telah tanya bahwa hal yang Tuhan anggap besar, wali itu menganggap hal kecil. Dia mengatakan bahwa atas pertanyaan saya, wali itu mengatakan bahwa kalau nanti malaikat menanya kepada kamu dosa-dosa ini kenapa kamu lakukan, katakanlah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Di sini ada Pir Wali Sahib, jadi apa yang kamu ingin lakukan? Nah, tanyalah kepada wali ini, Pir Sahib ini, maka malaikat tidak akan melihat kamu. Pada saat itu larilah kamu kepada surga dengan cepat-cepat. Kalau tiba urusan saya, ketika itu kaitan dengan saya, maka ketika malaikat menanya kepada saya, maka dengan saya melototinya, saya mengatakan bahwa di Karbala kakek kami pengorbanan yang telah diberikan oleh beliau, apakah itu tidak cukup? Lalu kamu terus mengganggu kami di dunia, orang-orang dunia menjadikan hidup kami haram, dan kini kamu pun juga mulai melakukan seperti itu, dan kamu bertanya tentang amal kami lakukan atau tidak. Maka pada saat itu malaikat itu malu, lalu mereka akan pergi, dan kami dengan penuh kebanggaan masuk ke dalam surga. Inilah kondisi para pir, para wali, para sufi, bahwa mereka memberikan surga tanpa amal, yang pada hakikatnya itu mereka membawa kepada neraka. Mereka para sufi pun masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang ikut sertanya pun juga dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada dasarnya pada zaman surga yang didekatkan kepada manusia, itulah surga yang berkenaan itu Rasulullah Hazrat Masih Maud alaihissalam telah perlihatkan. Quran dan hadis dengan menjelaskan itu, dengan menyuruh melakukan itu, dengan menghabiskan bid'ah dan
dia mengajarkan kepada dunia untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan daripada menuju kepada surga. Sejauh berkaitan dengan para pir, itu adalah pir pada zaman itu yang disebutkan oleh Hazrat Khalifatul Masih awal. Bahkan inilah kondisinya sekarang juga, bahwa dalam jumlah yang besar di Pakistan dan Hindustan, di negara-negara Islam, orang-orang jahil itu memang selalu aja ada, tidak hanya jahil, bahkan orang-orang yang pandai pun juga mereka mengatakan diri mereka tahu, di mana para pemimpin dan para politikus banyak yang saya ketahui yang mana mereka tidak sholat dan baca Quran, tetapi mereka itu menjadi murid para wali, dan mereka, kalau surga itu dekat seperti itu dan kalian akan dapatkan, maka perintah-perintah Al-Quran itu tidak perlu, dan Quran pun tidak perlu jadinya. Oleh karena itu kita sangat mujur yang telah beriman kepada imam zaman pada saat ini, dan kita mengetahui akan hakikat surga. Kita mendapatkan pemahaman tentang apakah kamu teratur dalam sholat, maka saya menjawab bahwa pertama doalah, dan dengan doa kalian menjadi penolonglah kalian dalam doa-doa kalian. Satu kali ini adalah sesuai dengan sunnah, bahwa yang Rasulullah SAW telah tegakkan di hadapan kita. Satu kali seorang sahabat di hadapan Rasulullah SAW, beliau datang untuk minta doa, dan beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan saya akan berdoa, tapi kamu pun tolonglah saya dalam doa-doa kalian. Jadi inilah contoh yang cantik yang hendaknya ada pada lingkungan orang Islam, bahwa dengan amalnya dia memperbaiki dirinya dan berdoa untuk dirinya, dan doa yang dikatakan kepadanya, maka dengan perantaraan doa mohonlah doa-doa itu akan terkabul. Yang mengamalkan sunnah Rasul dan apa yang diberitahukan kepada mereka, mereka melakukannya. Dan di dalam doa-doa itu juga untuk keagungan agama, utamakanlah itu. Apabila kita dengan cara itu melewatkan kehidupan kita dan kita tertarik kepada doa, maka akan lahir revolusi yang Rasulullah SAW kepada sahayanya yang agung itu dia telah kirim, yang dengan kedatangannya surga itu didekatkan kepada manusia. Jadi setiap orang Ahmadi dengan pemahamannya hendaknya berusaha memasukkan sesuai dengan itu. Amal-amal kalian harus laksanakan sesuai dengan jalan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam, saya akan kemukakan kutipan beliau. Saya katakan dengan sesungguhnya bahwa dengan agama tidak bisa dunia itu menyatu. Ya, secara pengkhidmat dia bisa jadi, tapi tidak pernah didengar bahwa hubungan yang bersih dengan Tuhan dan lalu dia minta-minta saran. Allah pun akan mengasihi anak-anaknya. Apabila ini terjadi, maka kenapa kamu dengan membuat syarat kamu orang yang dianggap ikut serta dalam jemaat kita adalah orang yang mendahulukan agama daripada dunia. Apabila orang itu berada daripada maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepadanya. Jadi dengan melihat contoh para sahabat beliau diusi bahwa bagaimana Allah membersihkan mereka, lihatlah Hazrat Umar bahwa bagaimana dia datang Islam dan terjadi perubahan dalam dirinya. Kini kita tidak mengetahui bahwa di dalam jemaat ini siapa orang yang imannya, kekuatan imannya itu akan terus tumbuh. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Kalau orang yang kekuatannya itu tidak, jemaat yang langkahnya tidak untuk Tuhan, apa faedahnya? Apabila Tuhan dan dengan Ruh Kudus dia didukung,
hal ini tidak akan lahir selama dia tidak menciptakan berkorban dengan jiwanya. Amma man khaf maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. yakni orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia mencegah nafsunya dari sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Dapat diketahui bahwa kehidupan surga mulai dari dunia kalau hawa nafsu itu dicegah. Jadi para sufi yang menyebut tentang fana yang ditakbirkan kedudukan ini adalah bahwa wanahan nafsa anil hawa, yakni bahwa cegahlah hawa nafsu kalian dari yang sia-sia. Beliau mengatakan bahwa semua perkara-perkara ini saya katakan berkali-kali karena Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan jemaat ini. Ini adalah bahwa supaya ma'rifat hakiki yang telah terhilang di dunia dan ketakwaan yang hakiki yang telah terjadi pada zaman ini itu akan ditegakkan kembali. Pada umumnya tersebar takaburan itu di dunia. Para ulama tenggelam dalam ketakaburan mereka. Lihatlah pada fakir, kondisinya itu menjadi lain. Mereka tidak ada hubungan dengan pensucian jiwa dan urusannya itu adalah hanya terbatas pada zahir saja, jisim, yang hubungan dengan kenabian tidak diketahui dan itu tidak diketahui. Saya belum mengatakan saya melihat mereka tidak ada perhatian untuk mensucikan juga. Hanya jisim dan jisim yang tidak ada tanda-tanda kerohani dalamnya, yang tidak bisa membersihkan hati dan tidak pula hakikat nur. Jadi zaman ini sama sekali kotor dan ketika kita melaksanakan itu maka itu akan ditinggalkan sepenuhnya. Dan kini Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa masa kenabian itu dan jadi beliau bersabda bahwa merupakan kewajiban kalian tertuju kepada Islam. Rasulullah SAW telah memberitahukan cara perbaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kita dapat menyelesaikan hidup kita sesuai dengan keinginan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, supaya kita pun juga revolusi yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan untuk beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.